Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Renaldi dari kelas 12 MIPA F SMA Al-Azhar Mandiri Palu. Pada video kali ini aku bakal ngebahas tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Pada video kali ini ada 3 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian gelombang elektromagnetik. Yang kedua, proses pembentukan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, jenis dari gelombang elektromagnetik beserta manfaat dan dampak daripada gelombang tersebut. Penasaran apa itu gelombang elektromagnetik? Saksikan terus video ini sampai selesai. Kita masuk ke poin pertama yaitu pengertian gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Kemudian, kita masuk ke proses pembentukan gelombang elektromagnetik. Dimisalkan medan magnet pada sumbu Z, medan listrik pada sumbu Y, dan arah rambatannya pada sumbu X. Perhatikan medan magnet, medan listrik, dan arah rambatannya saling tegak lurus satu sama lain. Nah, gimana sih caranya gelombang elektromagnetik itu merambat? Jadi gini teman-teman, dimisalkan dalam suatu ruang, medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal. Perubahan medan listrik akan menimbulkan medan magnet. Karena medan listrik berubah secara sinusoidal, maka medan magnet juga akan berubah-ubah secara sinusoidal. Jadi perubahan listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet juga menghasilkan medan listrik. Siklus ini akan terus terjadi secara sinusoidal. Dari perubahan medan listrik menjadi medan magnet jadi medan listrik. Ini akan terus merambat sampai tempat yang sangat jauh dan terus berlangsung. Maka daripada itu, gelombang ini dinamakan gelombang elektromagnetik karena terdiri dari perubahan medan listrik atau elektro, perubahan medan magnet atau magnetik. Jadi elektromagnetik. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Nah, terbagi menjadi 7 jenis gelombang dalam sebuah spektrum gelombang. Nah, yang membedakan di antara gelombang-gelombang tersebut adalah panjang gelombang serta frekuensinya. Semakin panjang suatu gelombang, maka semakin kecil frekuensi dan energi yang dihasilkan. Adapun pembagian 7 gelombang itu adalah antara lain. Nah, yang pertama itu adalah gelombang radio. Gelombang radio bisa dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat pengantar. Muatan ini akan dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut dengan osilator. Gelombang radio ini akan dipancarkan dan diterima oleh antena. Adapun manfaat daripada gelombang radio antara lain mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya gelombang radio adalah kerusakan pada jaringan tubuh, meningkatkan risiko kanker, serta menyebabkan luka bakar. Nah, jenis yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro adalah sinyal radio dalam rentang frekuensi yang sangat tinggi, yaitu 3 GHz, yang dimana jika gelombang ini diserap oleh sebuah benda, maka molekul dan atom pada benda itu akan bergetar hingga muncul efek panas. Adapun manfaat daripada gelombang mikro adalah pemanas makanan atau microwave, memandu pendaratan pesawat, mendeteksi keberadaan suatu objek. Kemudian dampak yang ditimbulkan adalah menyebabkan sakit kepala dan kecemasan, mengakibatkan kehilangan memori dan ADHD, serta mengakibatkan perubahan kardiovaskuler dan sentral sistem saraf. Kita masuk ke contoh selanjutnya yaitu sinar infrared. Gelombang infrared adalah cahaya yang tidak terlihat atau tertangkap oleh mata yang memiliki panjang gelombang 700 nanometer hingga 1 milimeter. Adapun manfaat daripada sinar infrared antara lain komunikasi jarak dekat atau remote TV, membersihkan darah, mencegah rematik akibat asam urat yang tinggi. Kemudian dampaknya itu menyebabkan kulit terbakar, menyebabkan kerusakan pada retina mata, serta menyebabkan penuaan dini. Nah, kita lanjut ke cahaya tampak. Gelombang cahaya tampak merupakan gelombang yang dapat dilihat langsung dengan mata dengan 7 spektrum warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu dengan panjang gelombang antara
400 sampai 760 nanometer. Nah, adapun manfaat daripada cahaya tampak antara lain sebagai sinar laser, sebagai fotosintesis pada tanaman, serta mengobati penyakit kanker. Kemudian, dampaknya seperti kerusakan pada retina mata, pigmentasi kulit, serta dapat mengganggu regenerasi kulit pada malam hari. Nah, gelombang selanjutnya adalah gelombang UV atau gelombang ultraviolet. Merupakan sinar matahari yang tak nampak oleh mata yang memiliki 3 jenis sinar radiasi yang dibagi berdasarkan panjang gelombang, yang dimana jika semakin pendek gelombangnya maka semakin berbahaya. Adapun manfaat daripada gelombang UV antara lain pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, serta mensterilkan ruangan. Kemudian dampaknya itu menghancurkan organisme bersel tunggal, meningkatkan risiko katarak, serta merusak sistem kekebalan tubuh. Kita lanjut ke gelombang selanjutnya, itu sinar X. Gelombang sinar X merupakan sinar yang dapat menembus tubuh manusia karena memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, berkisar antara 0,01 sampai 10 nanometer dan frekuensi antara 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 21 Hz. Adapun manfaat daripada sinar X antara lain meronsen gejala penyakit dalam tubuh pasien sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker, serta mensterilkan peralatan medis. Kemudian dampaknya seperti menyebabkan radiasi atau sindrom radiasi akut, munculkan iritasi pada kulit, serta merusak sel-sel tubuh hingga berpotensi resiko kanker. Kemudian kita masuk ke sinar gamma. Gelombang sinar gamma merupakan bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lain seperti penghancuran elektron positron. Sinar ini membentuk spektrum elektromagnetik energi tertinggi. Adapun manfaat daripada sinar gamma antara lain sebagai pengobatan kanker, alternatif bedah otak dan saraf, iradiasi peralatan medis. Kemudian dampaknya itu menyebabkan ionisasi yang merusak jaringan dan DNA, menyebabkan kanker kulit dan tulang, serta dapat merusak sel hingga mutasi genetik. Nah, itulah video penjelasan tentang gelombang elektromagnetik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam video. Dan quote saya pada hari ini, hidup itu seperti cermin, tersenyumlah padanya, dan dia akan tersenyum kembali kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.